Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spiritual Sufi Sabtu Alam. Itulah yang harus kita cari. Nah, kenapa kok sulit sekali mencari orang itu? Karena banyak manusia ataupun orang-orang secara rata-rata niatnya belajar agama itu bukan murni belajar agama. Rata-rata masih didasari hawa nafsunya. Belajar Al-Quran, belajar Nahwu Shorof, ataupun apapun itu dibalik dirinya ada niat ingin jadi guru. Nah, itulah hawa nafsu. Gitu, karena hakikat Tuhan itu sebenarnya dari Tuhan sendiri, bukan buatan manusia. Jadi pada dasarnya nanti Tuhan sendiri yang akan mengajarkan, bukan manusia terus menghafalkan terus mengajarkan kepada orang lain, bukan. Itu literasi disebutnya gitu. Jadi yang berhak mengajarkan tentang agama pada hakikatnya si pelaku aslinya, pelaku yang sudah melewati dimensi itu. Nah, yang jadi masalah, orang belum tahu ataupun belum pernah menyeberangi ke dimensi akhirat, mengajarkan akhirat yang nggak bakalan nyambung. Makanya ketika ditanya kapan itu akhirat, pasti jawabannya nanti setelah mati. Itulah yang menjadi dogma pada zaman sekarang ini. Akhirnya orang yang benar-benar ingin mencari Tuhan ngikut tersesat akhirnya. Karena apa? Orang-orang yang tidak kompeten di dalam ilmunya, maksudnya itu belum pernah mengalami secara empiris masuk ke dimensi itu, menerangkan yang dia sendiri sebenarnya juga belum tahu. Jadi mengenal tentang akhirat itu pun masih dari cerita ataupun membaca, bukan mengalami secara langsung. Nah, itulah makanya hati-hati bagi orang-orang yang dirinya sebenarnya belum pernah memasuki dimensi-dimensi itu, terus menerangkan seolah-olah dia sudah ahlinya. Ketika ditanya caranya bagaimana untuk memasuki dimensi akhirat dalam keadaan jasmani kita masih hidup, dia bakal jawab ya nggak tahu pada dasarnya. Mungkin dialihkan karena takut malu, kadang dialihkan nanti setelah mati, ataupun udah nggak usah mikir tentang akhirat, yang penting kau ngibadah saja. Lah, mau ngibadah bagaimana wong Tuhannya saja belum kenal. Karena apa? Hakikat beragama itu ada sistemnya, tidak serta-merta ibaratnya kita dilahirkan dari umpamanya orang tua dari keluarga muslim terus tiba-tiba kita langsung muslim ataupun langsung bisa kenal Tuhan. Tidak. Itulah yang menjadi dogma-dogma zaman sekarang gitu. Makanya banyak yang terjebak dengan cerita-cerita, akhirnya apa, larinya ke kesaktian. Padahal rata-rata orang belajar sakti pun itu masih berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Maksudnya apa? Biar dipandang orang gitu. Termasuk ketika kita belajar ngaji ingin menjadi guru, itu pun juga rata-rata orang secara tidak sadar ataupun aslinya sadar itu ada niatan biar dikenal orang. Itu sudah hawa nafsu. Karena hakikatnya nanti Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang agama. Karena guru rohani pun sebenarnya hanya mengantarkan, sifatnya itu sebagai penghantar, bukan mengantarkan seperti tukang ojek ya. Jadi hanya mengarah-ngarahkan, ibarat suruh ke kanan, ke kiri. Itulah bentuk daripada sami'na wa ata'na. Itu pun sangat sulit sekali gitu. Nah, sebelum kita menjalankan tentang sami'na wa ata'na, ya kita harus mencari dulu kita mau taat itu kepada siapa. Jangan sampai kita taat kepada
sesuatu hal yang tidak ada wujudnya gitu. Umpamanya saya taat kepada Allah dan Rasul, yang mana Allahnya, yang mana Rasulnya, yang mana. Jadi jangan sampai kita taat kepada angan-angan kita sendiri jatuhnya. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Coba umpamanya kita berpikir secara logis ya, secara logika gitu. Jadi kita turunkan ego kita dulu sedikit nih, biar kita tidak terlalu sepaneng. Umpamanya kita kan sering dengar nih tentang sami'na wa ata'na, taat ataupun ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat dan taat kepada Rasul. Lah kita mengaplikasikan tentang ketaatan kita itu bagaimana, kepada siapa, karena apa? Wujudnya nggak tahu. Allah itu yang di maha akhirat sifatnya laisa kamitslihi syai'un gitu. Iblis saja kita belum tahu yang mana, taat kepada siapa kita itu. Jadi maksudnya apa? Kita harus ketemu dulu seorang guru yang membawa tali wasilah itu. Karena apa? Itulah wakil Tuhan yang di dunia. Nanti taatnya kita kepada orang itu. Tidak bedanya ketika zaman Nabi Muhammad dulu, ketika beliau masih jasmaninya masih hidup, itu para sahabat itu taatnya ya kepada Nabi Muhammad. Ketika jasmaninya Nabi Muhammad masih hidup. Lah kalau zaman sekarang kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, kita taatnya sama siapa? Karena pengaplikasian tentang taat itu bentuk real, langsung, ibarat ada perintah secara zahiriyah, itu langsung kita berusaha mengerjakan. Nah sekarang kita akan taatnya kepada siapa gitu. Terus yang menilai tentang kita taat dan tidaknya itu siapa akhirnya? Karena apa? Kita tidak bisa terhubung, kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Makanya agar kita bisa terhubung, carilah pewarisnya itu tadi, orang yang membawa tali wasilah itu. Yang di sini bukan jahiriyahnya ya, bukan zahiriyah jasmani, dalam artian maksudnya bukan turunannya Nabi Muhammad, bukan, belum tentu. Karena yang dimaksud di sini adalah ilmunya ataupun tali wasilah itu sendiri. Jadi kalau bisa kita sebutkan, kalau zaman dulu itu disebutnya Rasulullah, utusan Allah, maksudnya cahaya Tuhan sendiri hakikatnya. Nah itulah yang harus kita cari pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai kita yang ngaku-ngaku merasa bertuhan akhirnya zong karena apa? Sistemnya ataupun tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad tidak kita penuhi terlebih dahulu. Karena apa? Orang-orang Arab Badui di zaman Nabi Muhammad ketika hidup dan sama-sama masih hidup pada zaman itu pun belum bisa dianggap beriman. Kenapa? Belum melalui baiat, walaupun sama-sama hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad. Apalagi diri kita yang jaraknya 1400 tahun dari kehidupan Nabi Muhammad. Makanya carilah pewarisnya yang ada di zaman ini, di zaman kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal di akhir hayat yang disangkanya itu Tuhan, ternyata setan. Baik, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam bahagia selalu, salam damai, Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.